Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, sehat wilujeng ing sedayonipun. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa mengunjungi dan sekalian berziarah ke makam Ratu Malang. Akan kita kupas semuanya tentang siapa Ratu Malang, Ki Dalang Panjang Mas, Amangkurat I. Tentu saja yang berkaitan erat dengan tempat yang kita kunjungi sekarang ini. Jadi jangan kemana-mana sahabat berbagi tahu, monggo kulo aturi lenggah ingkang sekeco, sinambi nyeruput kopinipun. Situs makam Ratu Malang terletak di atas Bukit Gunung Kelir, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Kompleks makam dibangun selama kurang lebih 3 tahun, yakni pada tahun 1665 hingga tahun 1668, yang kemudian diberi nama Antakapura, yang berarti istana kematian atau istana tempat menguburkan jenazah. Makam ini dibuat oleh Amangkurat I atau Sri Susuhunan Amangkurat Agung, yang merupakan Raja Kesultanan Mataram yang memerintah antara tahun 1646 hingga tahun 1677. Ia adalah anak dari Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ibunya bergelar Ratu Wetan, yaitu Putri Tumenggung Upasanta Bupati Batang, yang merupakan keturunan Ki Jurumartani. Makam Ratu Mas Malang atau makam Gunung Kelir dibangun dengan menggunakan bahan bangunan berupa batu putih untuk dinding dan tembok keliling, serta batu andesit untuk nisan. Kompleks makam Ratu Mas Malang terletak di puncak sebuah bukit, yaitu Gunung Kelir, dengan ketinggian 99 meter dari permukaan laut. Pada kompleks makam ini terdapat 28 nisan yang dikelompokkan dalam 3 lokasi, yaitu 19 nisan berada di halaman depan, 1 nisan berada di halaman belakang, dan 8 nisan berada di halaman inti, yang salah satunya merupakan nisan dari Ratu Mas Malang. Hanya beberapa langkah ke arah timur laut terdapat sumber air yang bernama Sendang Moyo, yang dikelilingi tembok setinggi 3 meter. Sendang Moyo tidak pernah kering walau musim kemarau sekalipun. Sendang Moyo awalnya untuk makam Ratu Malang. Waktu digali keluar air dan ditunggu selama 7 hari 7 malam, tapi tidak kering. Ukuran kolam adalah 3,5 kali 5 meter. Kompleks Sendang juga dikelilingi tembok setinggi 3 meter dengan ketebalan tembok 2,1 meter. Ratu Mas Malang bernama asli Retno Gumilang, merupakan istri dari Amangkurat I. Dalam Babat Tanah Jawi diceritakan, sebelumnya Ratu Mas Malang merupakan istri dari Dalang Panjang Mas atau Anjang Mas, seorang dalang keraton yang hidup sejak masa Panembahan Sedok Rapyak. Amangkurat I terpikat oleh Ratu Mas Malang dan meminta Dalang Panjang Mas untuk menyerahkan istrinya. Permintaan tersebut ditolak sehingga Dalang Panjang Mas dihabisi dan jasadnya dimakamkan di Gunung Kelir. Ratu Mas Malang kemudian menjadi selir Amangkurat I. Namun karena sayangnya maka kemudian Ratu Mas Malang diangkat menjadi permaisuri. Ratu Mas Malang meninggal pada tahun 1665, yang diduga karena diracun oleh orang-orang di sekitarnya. Hal tersebut menimbulkan kemarahan dari Amangkurat I, sehingga mengurung istri-istrinya yang lain di dalam kamar tanpa makan. Setelah kematiannya, jasad Ratu Mas Malang tidak segera dikuburkan, namun ditunggui oleh Amangkurat I, hingga pada suatu malam Amangkurat I bermimpi bahwa Ratu Mas Malang sudah berkumpul dengan Dalang Panjang Mas. Mimpi tersebut menyadarkan perbuatannya yang sudah memisahkan Ratu Mas Malang dengan suaminya, Dalang Panjang Mas. Amangkurat I kemudian menguburkan Ratu Mas Malang di Gunung Kelir dan kemudian membangun kompleks makam tersebut dengan tembok keliling dari batu putih. Tebal tembok keliling di makam ini antara 120 sampai 155 cm dan tinggi tembok keliling mencapai 200 cm. Makam Gunung Kelir oleh Amangkurat I kemudian disebut sebagai Antakapura, yang berarti istana kematian. Sedangkan menurut juru kunci makam Ratu Mas Malang, Sarjito atau Mas Jito menuturkan, Ratu Malang yang bernama asli Retno Gumilang adalah salah satu selir Amangkurat I yang paling cantik, paling dicintai dan membuat sang raja mabuk kepayang.
Kecintaannya terhadap Ratu Malang terlalu berlebihan sehingga mengabaikan urusan negara. Selain itu, puluhan selir lainnya tersingkir karena kehadirannya. Bahkan permaisuri dibuang oleh sang raja lalu mengangkat Ratu Malang sebagai penggantinya. Itulah sebabnya dinamakan Ratu Malang. Malang berarti menghalangi di antara puluhan selir. Bahkan permaisuri dibuang ke Kauman, ungkap Pak Jito. Lebih lanjut, Pak Jito menceritakan bahwa Retno Gumilang sebelumnya sudah memiliki suami bernama Ki Dalang Panjangmas, seorang dalang terkenal di era Kerajaan Mataram, dan Retno tengah hamil 2 bulan saat tengah terjadi perebutan tersebut. Amangkurat I terpesona dengan kecantikan sang sinden dan mengutarakan keinginannya untuk mempersuntingnya, namun ditolak oleh Ki Dalang Panjangmas. Meski begitu, Amangkurat tetap bersikukuh dan memaksakan kehendaknya. Ratu Malang tidak mau dibawa oleh Amangkurat, lalu mereka diundang untuk main wayang dan kemudian diracun semua, yakni Dalang Panjangmas, sinden, dan pemain gamelan. Hanya tersisa Ratu Malang yang segera dijadikan permaisuri. Akhirnya dia minum racun dan meregang nyawa menyusul suaminya. Dan berikut ada beberapa fakta-fakta lain seputar tragedi mengharu biru Ratu Malang, istri seorang dalang Ki Panjangmas ini. Wafatnya Ratu Malang yang sangat disayangi Amangkurat I itu memercikan bara kemarahan raja. Sesaat sebelum meninggal, Ratu Malang dilaporkan muntah dan buang hajat terus-menerus. Susuhunan menyimpulkan istrinya itu diracun. Siapa pelakunya? Raja menganggap orang-orang terdekatlah yang harus dicari. Karena Ratu Malang ketika itu tinggal di Keputren, maka 43 selir dan 350 dayang dan inang-inang di Keputren dihukum berat. Mereka dikumpulkan serentak, dikurung dalam kandang bambu. Siang malam mereka dibiarkan di halaman depan Keputren tanpa diberi makan dan mati perlahan kelaparan. Seorang dayang yang tersisa dikubur hidup-hidup di dekat makam Ratu Malang di Gunung Kelir. Kemarahan raja ini menerbitkan kengerian di seantero negeri. Rasa cinta yang berlebih dan duka cita yang mendalam membuat Susuhunan ing Alogo tak kuasa melepas Ratu Malang untuk dimakamkan. Raja pun ikut meninggalkan keraton, memangku jenazah Ratu Malang, menungguinya hingga berhari-hari di puncak Gunung Kelir. Ia melupakan urusan kerajaan dan begitu larut dalam kesedihan hingga jasad Ratu Malang pun perlahan rusak. Pangeran Purbaya yang membujuknya agar kembali ke keraton diabaikan. Hingga suatu hari raja mendapat wisik, Ratu Malang sudah bersatu dengan suaminya yang dikasihinya. Raja kemudian tersadar, meminta jasad Ratu Malang segera dikubur dan ditutup liang lahatnya. Ia segera kembali ke istana dan suasana kembali tenang. Konflik berkepanjangan bahkan sejak muda antara Susuhunan ing Alogo dan putra mahkota berlanjut hingga kedatangan Ratu Malang di kehidupan raja. Ketidaksukaan raja pada Adipati Anom yang bengal itu kerap diungkapkan, termasuk ketika ia bertanya ke pembesarnya tentang pewaris tahta jika ia meninggal. Pertanyaan itu menimbulkan kecurigaan. Susuhunan memiliki rencana lain karena ia tidak mempercayai putra mahkota. Tudingan terarah ke Ratu Malang dan anaknya yang dicurigai akan mendapatkan hadiah tahta dari raja. Indikasinya muncul ketika raja 2 kali gagal meracuni Adipati Anom. Kabar 2 kali percobaan pembunuhan terhadap putra mahkota ini sampai ke telinga pembesar VOC di Batavia. Mereka menyebut peristiwa itu akan menimbulkan akibat yang tidak mampu dibayangkan kekejamannya. Data sejarah tertulis maupun cerita tutur dan babat tidak mendeskripsikan secara jelas sosok Ratu Malang yang berdarah panjang dari keluarga tingkat tinggi ini. Namun dilihat dari pesonanya yang membuat Susuhunan ing Alogo mabuk kepayang, tentu sosok perempuan ini bukan sembarang orang. Boleh percaya atau tidak, juru kunci dan juru pelihara situs Antakapura, Sarjito atau Jito, mengaku mampu berkomunikasi metafisik dan bisa melihat sosok Ratu Malang. Cantik sekali seperti gadis India, umurnya masih muda, mungkin sekitar 25 tahun. Jika bertemu, ia mengenakan kebaya biru,
rambutnya panjang sepinggang. Menurut Cito, dari cerita yang didapatkan langsung dari Ratu Malang, drama kematian perempuan itu berbeda dengan yang ditulis di buku sejarah. Ratu Malang mengakhiri hidup bersama bayi di kandungannya. Mengetahui suami dan semua Nayogo, cantrik sang dalang itu terbunuh sesudah dijamu makan minum di istana. Pembangunan besar-besaran Antakapura atau makam Gunung Kelir oleh Amangkurat I pada tahun 1668 membuktikan mereka yang dikubur di makam itu sangat spesial. Letaknya di ketinggian, kompleks kuburannya dikelilingi tembok tebal dan tinggi. Di bagian dalam juga disekat-sekat dengan posisi kubur Ki Panjang Mas dan Ratu Malang terpisah agak jauh. Sampai saat ini masyarakat sekitar masih mengkeramatkan makam tersebut, namun kondisi makam kini sudah rusak, yang terutama disebabkan oleh faktor alam. Menurut Sarjito atau Mas Cito, tempat ini tidak diperbolehkan dibangun oleh penunggu makam yang tak kasat mata. Oke sahabat, sampai di sini dulu kita sudah banyak membahas tentang makam dan kisah Ratu Malang. Jika sahabat suka dengan video ini, silahkan berbagi ke teman-teman agar mereka juga tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.